amrun. Itu perintah bapak tahajud. Hendaklah kamu bertahajud, perintah. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun syukrun. Waktu sahur mereka minta ampun, itu ngarannya syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Alun-alun zikrun. Ya kan? Napa zikrun? Madhun. Zikrun maknanya madhun. Artinya pujian Allah Ta'ala. Orang yang membaca istighfar Hasan Basri atau orang lain di waktu sahur dipuji Allah. Namun Allah memuji, biar yang lain diiji kata masalah. Allah tuh sugi. Nih tuh nama muji, sidin bisa duit kan jaga sidin juga. Bahkan mana gugurnya duit tuh. Nih lawan kata tujuh istighfar tengah malam tak. Lihat ya orang-orang yang kata tujuh istighfar tengah malam tanya, guling ditilang. Datangan aja nung bisa juta, 2 juta, 3 juta nih tak. Harayan yang saban malam ngobrol aja. Duitnya sama liar habis di modal kada berkat sama sekali. Ujar Allah julak kadang ngomong memaraki lawan memberi rezeki itu jadi rezekinya itu bukan. Coba memberi rezeki ta Allah tadi paraki, insyaallah duit bertambah terus. Ya Allah julaknya apa rasanya nang, apa rasanya man masih mantasal menjalal. Apa rasanya jenal arwah berjenal. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. Ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orangnya yang bepandarnya dicintai juga ya Allah. Jadi kekasih Allah. Hati-hatinya aja. Jangan wani silin kekasih Allah. Nah, tandanya orang dikasih Allah. Nah, ada dulu. Sautuddin, suara ayam laki di tengah malam. Tengkok. Nita. Apalagi ayam hutan neto bilang ke sengranti yang bawa kuliah. Inya menggarak. Kan orang bahari diingun ayam supaya menggarak tengah malam bangun. Orang bahari tah. Ada kita ini bingung ayamnya gasan bajua soto. Ada melanduk liur mah. Gana soto ari panas. Ya mun kada soto ya sok kikir apa barang-barang. Ya kan? Tehnya teh es. Di muhalawang makan kan. Kada basa lawang, pasir bajuan. Tahu lagi ya, jar ayam intaluna apa itu 2 boko. Nomor 2, wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara siapa aja yang sedang membaca Quran. Tuhan kata juga menanak jadi kekasih Tuhan. Menanak jadi ayam pada kawasan kita manusia jadi baca Quran ini. Nah, wasautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang membaca istighfar Hasan Basri atau yang lainnya sama dah. Ya kan? Waktunya waktu sahur. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إن لله تعالى ريحا تهب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. Sufyan Tsauri berkata rahimahullah bahwa bagi Allah Ta'ala ada mempunyai angin yang bertiup di waktu sahur.
Angin yang bertiup di waktu sahur, dia membawa akan segala zikir dan istighfar yang diamalkan orang yang di waktu itu dia membaca, membawa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar lawan zikir-zikiran tadi. Kalau kita beramal di waktu sahur tadi, nasi angin ini nang waktu sahur tadi naik hadrat Allah melaporkan si anu nang baca istighfar, si anu berzikir dan sebagainya. Napa aja? Wa aydan lahu, dan lagi bagi Sufyan Tsauri. Idza kana awwalul lail nada munadin min tahti al-'arsy ala liyaqumil 'abidun fayaqumun fayusalluna ma syaa Allah. ثم ينادي مناد في شطر الليل على ليقوم القانتون فيقومون فيصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد على ليقوم المستغفرون فيقومون فيستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد على ليقوم الغافلون فيقومون من مفرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. Apabila sampai awal malam berseru oleh malaikat di bawah arasy, perhatikan, hendaklah bangun orang-orang yang ahli ibadat, maka mereka bangun. Jadi digarap oleh malaikat. Lalu mereka sembahyang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, itu banyak sebanyak-banyaknya. Ilas sahar. Asalah. Summa yunadi munadin fi syamsil lail. Kemudian lagi di tengah-tengah malam itu ada lagi malaikat yang berseru. Ala yaqumil qanitun. Hendaklah bangun orang-orang yang semata-mata menyembah Allah. Fayaqumun, maka mereka bangun. Fayusallun, mereka itu sembahyang ila sahar, sampai sahur. Nah, jadi jam 12 tak? Sesudah jam 12 apa? Faidah kana sahar, apabila sampai waktu sahur, yunadi munadi ala liyaqumil mustaghfirun. Sekarang ayo bangun orang yang memohon keampunan. Fayaqumun, maka mereka berdiri faistaghfirun. Malaikatnya menggarak-garaknya. Lamunnya mulai awal malam sampai subuh kada sing bangunan, apa kurang nah. Faidah tala'il fajar, apabila sampai subuh, nada munadin, ujar malaikat, ala liyaqumil ghafilun. Bangunan, orang melupakan Allah. Ada gampang disebut melupakan Allah. Fayaqumun, disuruh bangunannya min maprasihim, dari tilam, kal mauta, ia benar orang mati, nusyiru min kuburihim, dikeluarkan dari kubur. Nangka itu sekalinya sifatnya orang nang guring semalaman ini, sifatnya itu sama lawan orang mati jadi hantu, pucung. Ya waladi, hai anakku, warada fi wasaya Luqman annahu qala libni, telah datang khabar di dalam wasiat-wasiat Luqmanul Hakim bahwasanya ia berkata bagi anaknya Muhammad, ya bunayya, hai anakku Muhammad, la yakunanna diku aqyasa minka, janganlah ayam laki lebih cerdas utaknya daripada ikan. Nah, pajar anaknya taharat ayam pada seorang. Yunadi bil ashar wa anta naim. Yunada bil ashar, asal yunadi bil ashar wa anta naim. Si ayam menggarap ikan waktu sahur, ikan guring aja mengaruh. Bah dasar taruh harap jualah.
Urang telah pengaruhan dia pulang lalu berabah bati lantang, ya Allah. Dagoy. Ya benar bom balik. Ragum bala. Ya kalau rasa parut juga kebanyakan nang dimakan jadi nang menggerong itu karunya. Wa ma ajmala wa adyaqa min qawl al-qail haitsu qala, alangkah baiknya, alangkah patutnya dari perkataan seseorang sekira-kira berkata ia, laqad attafat fi jun'i laylin hamamatun, laqad attafat fi jun'i laylin hamamatun ala fa'nanin wahnan wa inni lanaimu kadhabtu wa baitullahi law kunta 'ashiqan lama sabaqatni bil buka'il hamaim wa az'amu anni haimun du sababatin li rabbi wa la abki wa tabkil bahaimu. Sesungguhnya telah bersuara di tengah-tengah malam oleh burung-burung dara ala fananin, atas macam-macam lagunya. Lagu burung itu kan macam-macam pula. Wahnan wa inni lanaimu. Inya itu beuyuh-uyuh burung tengah malam bersuara, ada si manusia bikulih. Padahal ujar burung anak napa malam tadi cabak. Ujar burung cabak. Duit. Jangan burung cabak duit. Artinya kasih pintar duit. Kira-kira aja. Kalau belajar jauh bang kamusnya bahasa cabak. Nusianya guring aja di mapat ya, bangun goreng habis duit jutaan orang. Aduh. Kadzabtu wa baitullah la kuntu 'ashiqan, aku berdusta demi Baitullah. Jika aku betul asyik, lama sabaqatni bil bukail hamaim, niscaya tidak terdahulu dari aku dengan menangis oleh burung-burung dara. Wa az'amu anni haimun du sababati, dan aku mengira bahwa aku ini haimun. Ya kan? Ujar kita berjalan tidak ada tujuan. Du sababatin, mempunyai pulang kesusahan. Li Rabbi, untuk Tuhanku. Wala abki wa tarkil bahaim, tapi aku kalau mau menangis, aku gawianku kelangkangan, bah kerubutan dudukan buka kelangkangan, tertawa aja. Ada si burung dara tadinya tengah malam menangis. Ya waladi khulasatun nasihah an ta'lama haqiqat at-ta'ah wal ibadatin ma hiya. Hai anakku, keringkasan nasihat bahwa engkau yakinkan yang sebenar-benarnya taat dan ibadah itu apa. Karena kita kada tahu yang sebenarnya tersalah udah. Jadi harus tahu ibadah dan taat yang sebenarnya itu apa, ini harus diketahui. Lalu al-ibadatu hiya mutaba'atu syari' sallallahu alaihi wasallam bil awamir wal nawahi. Bermula ibadah sama jalan taat, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Fa'in fa'alta fi'lan walasta bima'murin bih falaysa bi'ibadah. Jikalau engkau memperbuat perbuatan yang tidak diperintah, maka engkau namanya maksiat. Wa in kana dzalika al-fi'lu fi suratil ibadah, walaupun pekerjaan itu nang kaya ibadah. Napa misalnya orang bersedekah, jahilnya ibadah Allah, tapi bah-bahabar kemana-mana itu
Nang sejampal artinya pahalanya untuk segala umat Rasulullah. Minta umum makan berdua. Itu rupanya memang ibadah, tapi hakikatnya maksiat. Sembahyang yang kedua, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua subuh karena min tuha umpat ke belakang lo belagu aja. Udahan aku artinya disuruh diwari silin apa modal pesan apa berdagang. Betul-betul sembahyang enak berjam-jam. Nah iya juga pas niatkan harago kan kumaan kulah jadi duit kerja di baris ini malah boyo. Nah karena min tuha. Lalu wa in kana dzalika al-fi'lu fi surati al-ibadah bal qad yakunu isyana. Artinya kejadiannya itu maksiat bukan ibadah. Jadi kita lamun bunga sangkan banyak bana ibadah padahal banyak bana maksiat. Sebab sembahyang bisa maksiat, puasa bisa maksiat, sedekah bisa maksiat. Semua yang lain-lain bisa maksiat. Lamun tasalah caranya wa in kana shauman wa salatan, walaupun puasa dan salat. Ala tara annahu idza shama syakhsun yawm al-idain wa ayyam at-tashrik yakunu 'asiyan. Coba pikir bahwa manusia apabila puasa di hari raya fitrah dan hari raya kurban dan hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yakunu 'asiyan, hukumnya dia mengerja maksiat. Padahal puasanya bagus pula, tapi meletakkannya di dalam hari yang dilarang. Jadi lamun orang melihat zahirnya aja, mun dilihat tunduknya, tapi nah iya bang jar. Pina paham nelon kitab dilihat tunduknya, sekalinya taguring. Nah, banyaknya kayak itu tak. Belalakian aja gini banyak pinanya aja ibadah zahirnya, menurang lanang zahirnya, iya sudah. Tapi sekalinya batinnya tadi supaya metuha memodali. Wa in kana ma fa'alahu fi suratil ibadah, sekalipun perbuatannya rupanya itu zahirnya itu ibadah, li'annahu lam yu'min bihi, karena dia tidak percaya dengan dia. Wa kala man shalla fil awqatil makruhah aw fil madha'il maghsubah yakunu aziman. Atau seseorang sembahyang di waktu-waktu nang makruh seperti di sembahyang asar, ya lah malam-malam lagi peninggalan matahari kan kalau boleh sembahyang sunat, seperti misalnya limbah subuh kalau boleh juga kecuali sesudah matahari apa terbit isyraq lah. Sekalinya sembahyang terus, boleh tahu di waktu nang makruh, atau sembahyang di tempat yang tidak halal. Kalau bahasa orang Roy ini maksubah itu di tanah nang sangketa. Ini tanah yang sangketa, lalu sembahyang di situ di tanah sangketa itu. Ayatun aziman, sembahyangnya kalau zahirnya ibadah, tapi hakikatnya orang itu menambah dosa. Baca Quran kurang, tapi kada baca tajwid menambah dosa. Bahmanya kalau nambah dosa tajurang baca Quran, jangan baca Quran tapi baca tajwid. Di mapa aja, jangan belajar dulu. Jangan dirasakan masih banyak lagi Korea kita nih. Guru-guru Quran ya. Alhamdulillah apalagi juara 1, juara 2 ya lah. Waktu disuruh akan baca Quran bebinian yang juara 1, juara 2 kadang bagado datang bulan yang penting mah ayat
Daur, sudah daur. Anak kiamat sudah, langit sudah berkerek-kerek, hendak pecah. Wa'lam annahu idza mazaha syakhsun ma'a mahramih. Ketahui oleh wahai penuntut ilmu bahwasanya apabila bergaya-gaya oleh seseorang lawan mahramnya juga, bini, anak, ya kan? Belocol-locol, tapi lawan anak bini seorang juga. Nah, fa innahu ma'jurun, itu menambah pahala. Wa in kana dzalika fi surati la'ibin, sekalipun bergaya itu kayaknya kan bermain-main, kalau kayak bermain-main aja kalau, tapi berpahala sekalinya. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah SAW lawan bini, lawan anak itu digayai. Nah, jadi rami rumah tangga. Lamun kita celengi, kita rangkuti, kita hamput lawan kakulu-kuluman pulang. Banyak kita keluar pada kamar, nang anak berataan manirit rumahnya mak, baik kita mengungsi aja mah. Mun abah maka ini gagasnya baik mengungsi. Orang tuh bergaya, ini lawan anak tuh gaya. Rasulullah daripada bergayanya, lawan Siti Aisyah, kita belanja mukah yuk, tapi di rumah aja. Belanja mukah, bakalah Nabi Muhammad. No, menang. Ujur aja Nabi. Ayo kita babulik pulang. Babulik Nabi balaju sedikit. Lek. Sama gaya ya mbah, anak kada bisi sudah ya kalah, orang belang kada, lamun-lamun bini kada bergaya-gaya, ima papang. Rasulullah, kita nih kalau kada menamuni Rasulullah itu aja syuting matinya. Musibah yang paling besar adalah wafat Rasulullah. Musibah yang paling besar adalah wafat Rasulullah. Musibah yang paling besar adalah wafat Rasulullah. Anu gelap galita lalu kada dalam menarangi ujarong bahari itu kada dalam mengorek telinga lagi kita kalau selamatin ini. Lianna hadzal la'iba ma'murun bih. Karena bahwasanya bermain-main seperti ini ma'murun bih, diperintah. Nabi Muhammad mau luakan sudah. وبذا صار معلوما أن العبادة الحقيقية حقيقة عبادة الحقيقة هي امتثال أمر لا مجرد الصلاة والصوم. Dengan yang di atas demikian, jadilah pengetahuan bagi kita bahwa ini keringkasan ibadah yang sebenar-benarnya itu adalah menjunjung perintah, bukan sembahyang dan puasanya. Perintah kan mukhlisin laudin ikhlas, menyekal ikhlas tertawasul. Nah perintah yang kedua lagi, orang ibadah itu supaya diterima ibadahnya, usahanya halal. Minta usaha halal. Jadi usaha itu kan ditukarkan tanah, diulakan rumah, ya kalau itu apalagi pekakas rumah apa itu. Apabila kada halal itunya, Allahu Akbar. Aja semalaman sembahyang kada terima orang juga. Apalagi semalaman guring aja. Itu nang perlu mana mencari nang halal itu wajib hukumnya. Talabul halal fardhatun. Ba'dal fardhah, bermula mencari yang halal sesudah menuntut ilmu itu adalah fardu. Ini membawa kepada diterima dan kadanya sembahyang, zakat, puasa, tulak haji dan sebagainya. Anu usahanya ini membujur-bujur halal. Mun kita yakin halal, dawi. Mun kita ragu-ragu, takun dulu.
Lianna as-salat wa as-sawma la yakunan ibadatan illa idza kana ma'muran bihima. Karena sembahyang dan puasa tidak menjadi ibadah keduanya kecuali apabila sesuai dengan perintah. Ya waladi, hai anakku, falyakun jami'u ahwalika wa aqwalika ma'muran bih muwafiqan li syari'ah. Seluruh geretek hati engkau dan kata-kata lidah engkau hendaklah yang disuruh aja sesuai bagi syariat, artinya peraturan. Syariat itu peraturan. Lianna ilma wa amala al-makhluqat bighairi fatwa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalalatun. Karena ilmu hamba, amalnya hamba kalau bertentangan dengan fatwa Rasulullah SAW itu disebutkan sesat. Ilmu apa apabilanya kadar pas lawan mungkin Nabi itu ngarannya itu sesat, termasuk golongan 72. Wa sababun lil bu'di 'anillahi ta'ala, dan menjadi sabab bagi menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya baparak dengan amal tadi sekali serba jauh. Walihada nasakhal Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-amal as-sabiqah. Karena inilah maka merubah Rasulullah SAW dengan izin dari Allah akan amalan-amalan yang dahulu sebelum beliau. Kan syariat Nabi ini kan membenarkan membujurakan non syariat yang dulu itu. Jadi nang Nabi ini nang pembujurnya sudah habis ya. Fala tuharrik lisanaka bikalimatin takunu ghayra ma'rubin biha. Janganlah engkau bersuara satu kalimat pun kalau tidak diperintah engkau dengan dia. Wa kun mutayaqqinan, dan hendaklah engkau yakin 100% anna tariq Allah Ta'ala la taqdiru an tasila ilaihi bighairi ma lam tu'mar bihi. Bahwa jalan menghampirkan diri kepada Allah tidaklah kita sampai kalau kita mengamalkan yang tidak diperintah. Jadi hendak memarahi Tuhan kembali ke jauh Tuhan, karena caranya luput. Wala tasilu ilahi aydan bisyafaat, dan kalau bisa sampai engkau kepada Allah bisyafaat dengan membaca kitab-kitab tasawuf yang tinggi-tinggi itu. Wah ini banyak banget orang berani tak durun nafis ya kan, atau apalagi itu ma'rifat, atau apalagi itu banyaklah wani-wani kurang bahari sorong jen. Kalau kita salah memaham ada itu orang ini melajarakan seperti martabat 7 apa itu ya. Tapi sedang juga sudah jadi kalkulator harus orangnya musuhinya umur 65 sudah seorang baik juga gawe yang pentingnya dah. Yang paling penting apa itu aja udah. Watarihat as-sufiyah tarassuman, dan pakaian tasawuf tarassuman karena mencari nama. بل لا تصل إلى هذا الطريق إلا بقطع الهوى والشهوة وحدود النفس بسيف المجاهدات. Bahkan engkau bisa sampai kepada Allah yaitu dengan memutus kehendak hawa dan syahwat dan meninggalkan segala bahagian nafsu.
Bagaimana? Yaitu dengan pedang mujahadah. Mujahadah. Mujahadah itu ada 4. Nah, ada 4. Baitul walayati qasamat arkanahu sadatuna minal abdali. Baitul walayati, bermula pangkat wali itu, qasamat arkanahu, diumpamakan seperti satu rumah yang buncu 4-nya itu sudah dibagi oleh orang-orang wali-wali. Ma baina sumtin, yaitu pertama, jangan banyak omong. Bini-bini laki-laki hendak jadi orang saleh, jangan banyak omong. Pertama, jangan banyak omong. Bini-bini laki-laki hendak jadi orang saleh, jangan banyak omong. Hendak jadi orang saleh, jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Wa'tizalan daimi uzlah, kada bakumpul orang kecuali terpaksa benar. Wa'tizalan daimi uzlah, kada bakumpul orang kecuali terpaksa benar. Kada bakumpul orang kecuali terpaksa benar. Wa'tizalan daimi uzlah, kada bakumpul orang kecuali terpaksa benar. Wasahri, tah malam bangun. Gawian an-nazil ali, beribadah kepada Allah. Itu namanya mujahadah. Ada yang 1 tahun mujahadahnya lulus, ada yang 10 tahun belum lulus, ada yang hanya mulai mati. Nah, itu. Mungkin kita berpikirlah, rumah sudah ada, tulak haji sudah, bini ada, anak ada, usaha cukup, malah lebih kau baca. Napa lagi lamun kada waktu di isi ilmu ini rugi banget. Rugi dong. Wala biwadhabati syafahati wa turrahat, dan bukan dengan mempercepat pander-pander ahli tasawuf dan bersenang-senang. Fa'in ya kau ujar guruku telah bukan surban lawan gamis diubahnya itu lon tasbihnya, bukan itu nang tanda orang sampai Tuhan kada. Orang sampai lawan Tuhan itu diamnya, pandernya, pikirannya, anu gereteknya sesuai dengan Rasulullah, pakaiannya sesuai dengan Rasulullah. Fa in za'amta al-wusuda iqtiraran minka bima tudin al-kalam al-raqiq wa safa'i al-ayyam wal-awqat wa salafati al-lisan مع تعلق القلب بالشهوات والغفلة كان لك علامة على الشقاء والوباء. Jikalau engkau menganggap bahwa sampai kepada Allah itu aku karena tertipu daripada engkau dengan sebab bisa memandirakan istilah-istilah ahli tasawuf yang halus dan artinya senang siang dan malam dan berbicara di tengah-tengah orang banyak. Wa idza lam taqharil hawa wal nafsa bil mujahadah, apabila engkau tidak bisa mengalahkan hawa dan nafsu dengan mujahadah dan 4 tadi, wa tusayyirahu tahta syar'i, dan engkau kada bisa menjadikan nafsu engkau di bawah pimpinan syariat, lam yakunil qalbu hayyan bil ma'rifah, tidak bakal hatinya hidup memakai minyak ma'rifatullah. Jadi orang-orang sudah malayani lawan Rasulullah, baik artinya pakaiannya maupun katanya, pikirannya, mana hatinya, itu sudah lain. Maka kita ini bisi bini harus diurus ulang bini supaya sesuai dengan perintah Rasulullah juga.
Karena seorang aja nang model Rasulullah, bini seorang model hanya umpamanya sakit banget membawa sial juga. Ya waladi sa'altu as'ilatan ba'duha la yukayyafu bil qawli wa la bil kitabati li'annahu raqiyyun wa kullu ma kana raqiyan la yukayyafu bil qawli wa la bil kitabati fala ta'lamuhu illa idza wasalta ilaih. Ikam menanyakan beberapa pertanyaan yang sebahagiannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau dengan tulisan, karena masalahnya zawqiyun, perasaan. Setiap sesuatu yang dinamakan perasaan itu kada bisa dijelaskan dengan kata dan tulisan. Contohnya ya durian, nyaman banget durian yang nyaman balanya aja. Kawala kita merasakan kekawan itu nyamannya. Lamun anak inyong nyaman, rasa itu orang mana? Nah itu, jadi masing-masing tadi. Orang nang takwa adalah sugih, nang kada takwa bakikih, nang merasakan ini sama-sama juga. Salah unda juga melanggar perintah, rancak jadi kayak ini. Ya kalau sirim dia serpas dengan perintah, jadi kayak itu. Jadi fala ta'lamuhu illa idza wasalta ilaihi. Tidak engkau percaya kecuali apabila engkau sudah sampai. Kalau sudah sampai kepada makom takwa, lalu sugih, nah hanya tahu, oh bujurnya takwa di jalannya sugih. Nah itu, nah pada Al-Quran menyatakanlah, yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa ma mithluka fi dzalik illa kama tali man jahila al-halawata wal mararata mathalan wa arada itu yuqayyifahu anu mestinya ia berdahulu fanya berdiri ayyukayyifahu bimarajal qawli wal kitab pada yaqdiru al-batta. Misalnya lagi, tidak ada perumpamaan engkau pada yang di atas tadi kecuali sama lawan orang jahil akan manis dan jahil akan pahit. Lalu dia akan menceritakan dengan katanya dan menulis dengan pulpennya apa yang dirasakannya tadi. Manis lawan apa? Lawan apa tadi? Pahit tadi. Itu kada kawan menulisnya. Ya kan? Jadi siapa yang memakan merasa pahitnya, siapa yang memakan merasa juga manisnya. Nang sudah memakan kada kawan mengesahkan. Jadi itu wa arada ayyukayyifahu. Lah panya itu berbudi iya betul misalnya. Ya waladi in kataba aminun li ahadin arafa ladzatal jima'i yas'aluhu an ladzatal jima' kataba ilaihi fi jawab in hadha dhaqiyyun la ta'rifu illa idza wasalta ilaihi fa illa fala yuqayyafu bil qawli wal kitabah. Contoh kedua, orang yang lama pucuk apabila bersuara lawan kurang merasa lezatnya setubuh, bagaimana rasanya? Ujar sinang merasanya normal. Artinya jawabannya ini masalah rasa. Nah, jadi engkau kada bisa mengetahui kecuali engkau merasa juga. Lamun hendak dikesahkan kada kawal luntung, kada kawal tulisan. Ya waladi ba'du as'ilatika min hadzal qabil. Hai anakku, muridku, bahwasanya sebahagian Sidin mengatakan kepada murid sini, waladi anakku, karena bahwasanya seseorang itu bisi abah ada tiga.
Pertama abah mintuha, dua abah bujur, yang ketiga yaitu abah nang melajari paguruan. Maka paguruan ini lebih afdal daripada mintuha dan lebih afdal daripada anak abah biasa. Jadi ujarkan ya waladi hai anakku, ba'du as'alatika min hadzal qabil, sebahagian pertanyaan engkau di dalam surat ini yang dikirim kepada aku termasuk hadzal qabil ini pembicaraan, artinya termasuk ilmunya ilmu dzauqi. Kada kawa ditulis dan kada kawa dipandang. Wa ammal qadaru alladhi yukayyafu bil qawli wal kitabati faqad bayyantuhu fi kitabina Ihya'il 'Ulum wa ghairihi. Adapun qadar yang bisa dinyatakan dengan kata dan tulisan, maka itu sudah aku nyatakan di dalam kitabku Ihya'il 'Ulum, Ihya' Ulumuddin dan lain-lainnya minat tasanifi daripada segala karanganku. Fatlubhu huna, maka carilah engkau di sana. Wa amma huna, adapun di dalam khulasah ini, fama qulna ala tariqatul isyarah, maka yang kami bicarakan di sini adalah isyarat benar saja, bukan nyata-nyataan. Wa sa'altani amma yajibu ala muridi tariqil haqq jalla wa ala, engkau hai anakku menanyakan kepada aku daripada perkara yang wajib atas orang yang berkehendak selamat menuju Allah Ta'ala. Fa'lam, maka ketahui olehmu jalannya itu, anna awwala ma yajibu alaihi al-i'tiqadus salimu al-khali anil bid'ah. Pertama, lebih dahulu ia belajar i'tiqad yang ahli sunnah wal jamaah dan jauh daripada i'tiqad yang bid'ah. Itu dulu kalau kita hendak berjalan menuju Allah. Tauhid dibujurakan dulu. Jangan tauhid yang 72 macam saja. Ambil tauhid nang Ahlussunnah Jamaah sebagaimana sudah dibacakan nang huruf Arabnya sudah, parangan Syekh Utsman Batawi, nang huruf Melayunya Syekh Batawi, nang Arabnya sudah, itu seperti Kifayatul Awam sudah dibacakan di langgang sudah. Mulai di keraton sampai di sini berapa kali bulik sifat 26. Pertama-tama kita mesti itikad kita bujur dulu. Maka wayah ini banyak juga orang mengajar itikad yang sasar. Nah itu. Tagal itu pangkat deh. Qad alima kullu nasin masyrabahum. Kullun fi falakin yasbahun. Itu ujar Arab-Araban teh. Artinya apabila kapal udara itu kan masing-masing ada tujuannya. Ini ada pesawatnya, pesawat ini menuju ke sini, ini menuju ke sini kan itu. Yang menuju ke Allah hanya satu, yang menuju ke lain dari Allah 72. Jadi apabila terbuat ke dalam pasukan yang 72 neraka. Jadi kita bulik-buliki aja nang karangan Habib Utsman itu nang sifat 20 karangan Utsman tah. Pertama wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda huma. Itu maka patut bagi mukmin muttaqin bahwasanya hendaklah ia mengingatkan Allah di dalam setiap hal ehwalnya. Itu. Ya kalau sudah tahu di wujud, dalilnya ada sudah. Lelawanannya ada, pakaiannya waktu pada lihat jangan lupa, pada dengar jangan lupa, bagarak berdiam jangan lupa sama lawan Allah. Karena yang dilihatnya semuanya perbuatan Allah. Masa orang melihat perbuatan misalnya aku lalu mintun ikan melihat, awalnya ikan melihat perbuatan itu lalu pada lawan awak-awaknya terlihat di luar. Sebab perbuatan terbawa kisah daripada yang berbuat. Itu Pak. Ini amalakan ini, nah tapi lamun orang memikirkan dunia, duit, bini, anak, itu kada kawa. Tadinding lawan dunia ini tadi. Gitu orang kada ada hijab lagi. Kalau orang tak hijab itu sakit hatinya. Berarti apa aja orang tak hijab itu sugih-sugih itunya kada sakit hati, itu sudah tertutup lalu.
hatinya mati sudah, jadi kan merasa sakit lagi, belum mati, kalau sudah sakit. Punya masih hidup hatinya, merasa rugi, merasa apa, macam-macam itu. Lalu kalau diri sudah tua, kata kawal, menuntut ilmu jadi ulama, anak barang disiapkan menjadi orang ulama. Lamun anak semuanya jadi ahli dunia juga, cucu barang, cucu minta Allah, menantu barang. Daripada membujurkan di dalam hati ini ada untuk kebaikannya. Kada lamun semuanya seorang laki bini sudah kada alim, anak kada alim, minantu kada alim, dua pulang pasar. Gugur lalu mendabaw. Fa'lam anna awwala ma yajibu 'alaihi i'tiqadu salimul qawli 'anil bid'ah. Awalnya yang wajib atasnya itu i'tiqad yang benar, yang kosong daripada segala bid'ah. Adzani at-taubatun nasuh. Yang kedua harus taubatnya benar-benar. Nasuh benar-benar. Artinya kalau lawan Allah Ta'ala tuh ketinggal sembahyang ya qadha. Ya kan? Zakat di qadha. Apalagi puasa di qadha. Itu lawan Allah dah. Nah, kalau lawan makhluk misalnya mengambil gitu orang atau mengambil makanan gitu orang atau mengambil pakaian gitu orang. Pokoknya mengambil hak orang pada kita ampunnya diambil itu pada seredo ampunnya maka itu pada boleh itu atau menyambat di orang ya jadi makan ini apabila kita duduk baduan pun ada sunyi daripada mengupat orang. Jadi banyak menyerongan ini namanya menyerongan nyambat di orang itu gila sebenarnya. Maka kan tujuh bakawanan adalah semalaman bakawan aja siang seharian gue banyak menyerongan ini namanya menyerongan nyambat di orang itu gila sebenarnya. Maka kan tujuh bakawanan adalah semalaman bakawan aja siang seharian gue maka kan tujuh bakawanan adalah semalaman bakawan aja siang seharian gue gawian di situ apa omong gawian di situ apa omong gawian di situ apa omong kadang-kadang yang dibicarakan yang diomongkan tuh ulama. Sidin alim kenapa seorang bicarakan seorang dagang, sidin alim jauh banget bedanya. Kenapa nang dagang mengesah-ngesahkan orang alim kenapa? Jauh banget bedanya. Itu apabila manusia sudah kubur dunia, maka lawan ulama ini berani melawan. Cepatnya nang bujur di mana? Mesti lawan guru belajar nang bujur. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Pamakaiannya ada pulang, yaitu ingat terus Allah Ta'ala itu wujud, ada kidam, artinya Allah itu sadia, mustahil berpemulaan. Amalannya kita tuh syukur dengan Allah Ta'ala. Sebab nang maulah Allah Ta'ala, gerak dan diam Allah Ta'ala, bacaan Allah Ta'ala, panjanak Allah Ta'ala, matanya Allah Ta'ala juga, telinga Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala juga, muntung Allah Ta'ala juga, kandar Allah Ta'ala juga samanya. Rumah, kursi, kenapa semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala jadi kemana pun kada bisa lupa lawan Allah. Fa'ina madwallu thamma wajhullah. Kemana kamu berhadap di situ wujudnya Allah. Ini diamalkan, tapi bila mengalaman dunia kan apa namanya ini, maka itu siksa ngarannya. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Jangan senang-senang kita lamun disiksa siang malam yaitu lupa lawan Tuhan. Lupa lawan Tuhan itu siksa. Fama azabi illa hijabi, fama hijabi illa azabi. Terdinding aku itu menjadi hijab lawan aku. Menjadi azab lawan dia aku. Kan ada kalau kan akan kasih darah aja. Fama hijabi illa azabi, artinya fama azabi illa hijabi. Ini diamalkan, tapi bila mengalaman dunia kan apa namanya ini, maka itu siksa ngarannya. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa.
kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Jangan senang-senang kita lamun disiksa siang malam, yaitu lupa lawan Tuhan. Lupa lawan Tuhan itu siksa. Fama azabi illa hijabi, fama hijabi illa azabi. Terbinding aku itu menjadi hijab lawan aku, menjadi azab lawan aku. Sedang aja sudah umur sudah 60 tahun. Yang kalau saya mengatakan macam-macam lagi, saya mau mengatakan yang cegar didatangi, ya Allah Ta'ala sudah habis ya. Kubur bang aja pak. Bini 3 bisi. Apabila seorang mati, nang bertiga ini tinggalnya. Ini hokon bang membuat dalam kubur. Membuat saja dalam kubur tak ada pernah melihat bini membuat lakinya dalam kubur tak ada. Kadang-kadang anaknya kada umpat membuat dalam kubur. Kan kadang-kadang bangsa anaknya kada umpat membuat dalam kubur. Kenapa? Kada bisa. Cobaan suruh anaknya dalam kubur membuat, bisa merengkak ke kiri, membelakangi kiblat. Orang ada kiblat, anaknya bahlol. Melihat orang anak mayat di kubur kada bisa. Sekalinya seorang dapat musibah mati kuitan, anak luput sekalinya. Apalagi mayatnya itu betaballa, anak betaballa itu mayatnya itu betilantang, mati di Surabaya dibawa kemari, langsung betaballanya dilabuh, hadang dulu, lihati dulu, buka dulu, kalau bisa betilantang kayak Kristen. Orang Islam putih pakaiannya, ya apa ngarannya cuma kapan dah? Orang kafir itu ya benar orang tak menonton. Bajes lengkapnya berjelantang pulang di dalam bebelah. Ya ini manusia banyak kada ingat kan mati itu banyak mana babinian lelakian. Jadi lamun kita sudah 60 rasa para keran kubur ini tetapi bakawanan lagi. Kalau kawan lagi itu bakawanan lalu tahijab aja menyebab bakawal tahijab maka tahijab itu azab marahnya. Sakit hati, sakit pikiran gara-gara bagawal. Nang balungan sakit hati ini mengumpulkan dulunya. Penyakit hijab dari hari ini, isuknya. Sampai masanya setahun timbul sakit hatinya. Di situ kan ya baru orang picak, cara kau berjalan, lumpuh pulang bentuk. Mana picak, mana lumpuh. Kadang-kadang menonton, seorang diri macam apa. Itu nang di kubur-kubur itu nah paling tapi bujur juga menjarahi paling sejumat sekali memang di kubur kuita ada nang kada lalu di rumah misalnya kada cuma ini ya ke kubur kada di rumah baca Quran misalnya 4 hari sahatam gasan arwah umat 4 hari sahatam gasan abah biar kada jarah ke kuburnya tapi ada juga sugih kuitan di kubur. Ini apanya katanya nonton TV siang malam. Nonton TV siang malam. Nonton TV siang malam. Sambada pang TV ini 24 jam. Isinya banyak kemos. Wah ini pulang ada ustaz pemburu hantu. Nah, kalau bubuhan dajjal banyak mana ini sudah dajjal banyak mana udah. Orang suruh memburu napa? Surga diburu, ini hantu nang diburu. Tujuannya napa? Cari duit. Ada kawal dia apa yang ada kawal lagi sudah. Ada kawal lagi sudah. Hari ini lebih bagus daripada esok. Esok lebih bagus daripada esok. Jadi memburuk aja. Tinggal kita aja lagi pegangan pertama bujur-bujur itikat nang di dalam hati kita nih jangan sesat, jangan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, apalagi artinya Mujassimah, Falasifah dan lain-lain jangan.
Ini di sini belajar kebatinan, di situ belajar kebatinan, sebenarnya bobinian muridnya, di situ pulang lalakian, muridnya pulang tengah malam mulai. Kitabnya apa? Kalau siapanya belajar, nukar di pasar. Adang-adang dulu. Nang cocok banaran kita karangan Habib Usman Batawi itu sudah. Sifat 20 itu pertama wujud, artinya ada, mustahil, tiada, dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, maka sugiannya bagi mukmin muttaqin bahwasanya ia ingat akan Allah Taala dalam tiap hal ehwalnya. Hanyar kidam syukur ulang, hanyar bapak itu Tuhan kakak, mustahil panah. Kita pang mati cegarnya, istighfar lawan taubat amalannya. Zikir nang ketambaya, syukur nang kedua, taubat istighfar namanya nang ketiga. Zikir nang ketambaya, syukur nang kedua, taubat istighfar nang ketiga. Iya ini nomor 2 taubat. Taubat nang bujur-bujur. Jangan membulik-buliki lagi. Nah, lalu diperiksa. Aku mengerja dosa ini sebabnya apa? Sababnya aku begaul. Lamun sababnya jadi berdosa itu begaul, tajwa begaul sekali. Jadi selamat suratnya pintu maksiat tadi dikunci, ditutup. Apa rajin apabila begaul ada dosa. Lamun dapat tobat nasuha tapi begaul terus yang malam. Hadang-hadang dulu. Hadang-hadang dulu. Banyak sia-sia waktu dibawa begaul-gaul terus. Ada aja Quran, ada dalil, ada istighfar, ada sudah kitab, ada itu aja sudah. Malih-malih, kalat mata kering, lapar parut makan, haus minum, ambil pulang Quran, ambil pulang dalil itu aja sudah. Sebab ini cagar mengawali di dalam kubur. Adapun manusia-manusia ini bini sendiri, anak sendiri, nya kada umpat pas sama-sama dalam kuburnya tinggal. Malahan duit yang kita tinggalin ini diwarisnya di bawahnya berpoya-poya macam naudzubillah min dzalik. Bi an la yarji'a ila zallat, yaitu taswirnya bahwa tidak mengembali lagi ya kepada kesalahan. Ampih lalu, itu ampih lalu, ngarang taubat dari ampih lalu. Cuma ingatkanlah sebabnya aku maksiat napa? Bagaul, tajwa bagaul. Apang apabila bagaul maksiat, menyampai bagaul jauh dari maksiat sudah. Pertama i'tiqad nang sahih, 2 taubat nang nasuh, 3 irda'ul khusama, yaitu minta ridha lawan segala musuh. Minta ridha lawan segala musuh. Hatta la yabqa alaihi haqqul makhluk, sampai tidak ada sisa atas dirinya hak sesama makhluk. Ya kalau orang rajin ya kalau ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, iya itu nomor 3 itu tah. Sesudah itikadnya bujur, begaul pada lagi, hanya nang ini pulang minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Ar-rabi'un al-qa'mat tahsilu ilmi syariah, yaitu mencari ilmu syariat, ilmu agama, belajar ilmu agama. Nah ini masing-masing. Kalau orang bisi bini, napa kewajiban lawan bini. Lamun bisi anak, napa kewajiban lawan anak. Minto pulang lah. Tuh, lamun berdagang, napa hukumnya dagang ini? Napa nang dijual ini sahkah kadakah? Caranya ini sahkah kadakah cara aku? Ada nang penjual gaji. Gaji sebulan sekian 5.000, 5 juta umpama. Dijual. Aku jual gajiku 5 juta, tukar. Jadi sampai masanya kan nama ambil gaji yang ini, kada nang pegawai itu tadi, di mata barangnya kada ada, nang dijual beli kan, akadnya kada ada barangnya sahih lah.
Ini mau kemana? Ngurusin dahlan menangis menggaung datang ke rumah sebelah semalam. Nang ada pulangnya tugas nyawan aja. Nih orang berjual apa namanya? Berjual gajian. Ulama sering banyakkan tapi kalau mau batakon, mahnya batakon dipadakan sedel. Ya. Kalau tahu di akhirat, kalau tahu di dunia orang ini ya. Nah, kawan kita batakon ulama dunia aja jangan apa. Coleh hati kamu Habiban nang Tuhan di Jawa tak. Adalah lagi pina bakal keluar, adalah pina tampai lagi nang Tuhan adalah. Ada. Sebab sidin sudah jual melihat hasilnya ada juga. Baik sidin menyerongan lawan tasbih di tangan. Lawan Quran kita hadang-hadang Ajrail belang. Ada dahulu guru alim mana pikir belang kayak dulu seman aku terbarung ada. Jadi lalu takut aku seman nyawa nang pikir banyak banget lah. Ada juga orang nambah elang lawan nyama tamu belajar masalah pikir batakon masalah pikir kadada aja. Mbah napa masalah gawian bener aja takut dapatnya. Masalah utang ditipu orang rugi. Jadi mbah napa aja julak iya menjauh terbuang-buang umur mengumpulkan nang kadada manfaatnya seorang kada pakai orang kada minta mengumpulkan nang kadada manfaatnya seorang kada pakai orang kada minta jadi mbak apa aja julak iya menjauh terbuang-buang umur mengumpulkan nang kadada manfaatnya seorang kada pakai orang kada minta بقدر ما يعمل بأوامر الله ويقف عن نواهيه dengan sekadar menuntut ilmunya dia bisa mengerja dengan ilmu itu akan perintah-perintah Allah dan dia bisa berhenti daripada mengerja tegahan-tegahan Allah. Itu batasnya fikih. Ilmu fikih, ilmu syariat, sekadar kita itu jangan sampai tertinggal yang disuruh Tuhan, jangan sampai mengerja yang dilarang Tuhan. Jadi apabila banyak gawiannya, mesti ilmunya banyak juga. Ini kita lihat manusia, kalau banyakkan gawian, ilmunya kada cukup lalu macam apa. Coba lihat orang pemasak-masak aja telah handak seperahan itu mestinya menyiapkan tanang sekali dibuat di seperahan itu. Ya kasop ada, apa ngalannya lagi, apa ngalannya itu? Tarikh dancangan ada, tarikh daging ada, limbah itu pulang hati besanga ada, limbah itu pulang acar ada, limbah itu pulang kanas ada, itu pisang ada, dibuat di dalam ceper. Jadi disiapkan dulu itu berataan hanya. Jadi napa nang cagar kita gawe harus semuanya ada ilmunya menurut fikih. Nyawa bisi anak sudah aja berapa kewajiban anak itu panjang nukarakan makanannya, pamenan, tapi bajunya itu kemana nyawanya kalau kan anak ada di sekolah aja. Di rumah haji ya. Kenapa? Bini-bini kamu aja. Nah lakian pas sekolah apa aja, bapak. Udah suruh. Dan yang kan undang ke Padang. Di apa nih? Kada tahu di bawah kewajiban anak lalu. Wala yajibu alaihi min ilmi syari'ati siwa dzalik. Dan tidak diwajibkan atas dirinya daripada menuntut ilmu syariat fikih selain daripada yang perlu tadi. Wa amma ghairu ilmi syariah fayakfihi an yata'allama al-qadara alladhi bihi khalasuhu wa najatuh. Adapun ilmu syariat maka cukup akan dia bahwa belajar ia akan kadar yang dengan kadar itu dia selamat dan
Selamat juga, khalasuhu wa najatuhu sama maknanya selamat. Wa hadzal kalamu yakunu ma'luman laka bi naqli hikayatin waradat al-masyayikh. Bermula kata-kata ini bisa dimaklum oleh engkau dengan kita bicarakan hikayat yang datang. Hikayat itu dari beberapa guru, wahia yaitu An-Nashibliyah rahimahullah, bahwasanya Imam Shibli ini rahimahullah sidin wali. Pada ketika sidin berjalan, tapi bakasnya minta pang. Banyak nang memusuhi di rumah, di jiran. Banyak nang memusuhi sidin tu nang dekat tujuan sidin. Berjalan sidin ke hutan sampai ada dapat pohon kayu. Nang ganal dan banyak jangking daunnya itu naung. Lalu sidin berbuah kayu tadi. Lalu sidin sandar-sandar di kayu tadi. Dengan kudrat iradat Allah Ta'ala si kayu tadi bapandar dengan bahasa Arab yang fasih. Ya Shibli kun mithli. Hai Shibli, turuti aku. Ujar Imam Shibli, siapa ikan? Aku kayu. Nang kaya mapa nyuruh aku turuti, aku dilempar kurang dengan kayu dan batu, tapi aku membalas dengan buah nang emas. Kalau orang nak mengambil kayu pohon buah itu kan mesti ditingkalong. Karena kalau ini tak, matodikat karena kalau tak. Tapi balasannya kan artinya apabila orang tak memacam-macam milon ikan, balas dengan kebaikan. Jadi istilahnya itu ilmu pada berlawan. Lamun orang berbuat jahat, kita ambilkan parang juga. Sama dia parang, nang ujung, nang berjual parang. Nang dapat duit, seorang nang ditimpas di rumah sakit, nang menimpas di penjara. Nang ujung, pegawai penjara, lawan pegawai rumah sakit, nang ujung. Jadi kadada ilmu yang menyuruh bakalahian itu kadada masing-masing disuruh bakalah. Kada balawanan tadi bah. Kada balawanan sama sekali. Ini kada menuntut ilmu yang cagar balawan. Nah, pada dulu ada 17 Agustus orang adu kuntau. 17 Agustus sebagai kuntau banyak yang menonton. Limbah itu lalu siapa dapat melawan Unda? Ujar si jagawanya. Tuh orang jagawanya. Jarakan anak itu ulun. Maju. Mbahnya lengah nang Tuhan ini. Hantamnya di dada. Di setnya batisnya dagu rabah. Kada disapu tak ada rabah. Ujar nang Tuhan tadi. Udah belum siap. Udah belum siap. Kalau mau jangan melajarkan ilmu-ilmu yang jagalah anak haratan itu jangan. Sombong, ujub, macam-macam. Lamun hendak syarat juga, belajar ilmu nang manahani sarik. Apabila kita tadi ulah-ulah sarik-sarik, tapi kita kada sarik, itu nang aran jagau. Bukan nang jago itu merambahkan orang sedunia, bahkan nang jago itu adalah orang yang kuasa menahani marahnya, yaitu kada melawan. Dipukul orang kada melawan, ujar Nabi. Nang jago mana ya, itu nang kada melawan. Bisa. Kalau yang ini dirikan tanam baca jagawan, coba ikan di TV tah, baca jagawan kalau itu, ya Allah, malam Sabtu kena banyak berjalan, ada orang bakalahi, inya melawan menang, terus pulang berjalan, bakalahi pulang. Jadi karena kita umat Islam ini pikirannya belajar kayak itu tuh bang. Hantu, baulah jalan supaya umat Islam menuntut ilmu yang lain daripada nang wajib. Batinjum itu juga bilang menurang kafir biar bang. Orang Islam berusaha 4.
tempat dua. Mbahnya menang batinju sujud syukur. Sujud syukur benar, dia petang di mana? Bawa uduk ada, salah berhandap. Hadapnya pulang kayak pelatih. Cuk kebenar. Mamasyarakatan tinju, meninjuakan masyarakat. Nah iya nih itu. Kamu kadang lawanan mana diantamnya? Diantamnya lonjet. Kada nyaman mana bisa-bisaan namun kada terpakai. Sebab ada ilmu, ya tipu bil amal, ilmu apa aja mestinya menyuruh fakta yang enggak. Ada ilmu, ya tipu bil amal, ilmu apa aja mestinya menyuruh fakta yang enggak. Ada nyaman mana bisa-bisaan namun kada terpakai. Sebab ada ilmu, ya tipu bil amal, ilmu apa aja mestinya menyuruh fakta yang enggak. Yang seruang bisa banget minta musuh pada dak mak coba pengen berdiri dah tampar ulun aja. Kalau nak umane namparannya kasihan bini kada bisa. Nah aja soalnya pak kacakna di sitnya dah gue nama kayak itu mah. Aduh nama kamu jauh mana patah tulang belakang. Allahu Akbar. Barang kesebigiannya, kau barang dirabutakan, mbak sudah merabut dapat diunjuk pulang. Lain dilapas bungulnya sepak bola. Bola itu kan sebigi, sudah dapat batis sorong kenapa dilapas pulang? Nak mengurusi awak, jangan nak mengurusi awak. Jadi supaya apa? Sepak bola nak mengurusi makan dikit, minum dikit. Ini menang. Sepak bola aja hari-hari makannya tetap aja taruh piring juga minum 3 gelas juga nyemawang tetap gendut juga. Sibli jadi ujarnya pohon kayu ikan turuti aku yaitu aku dipukul orang dihamput orang tapi aku balas lawan buah nang masak artinya orang berbuat nang kada baik kita balas nang baik jadi kan ada lawanan ujar Sibli pulang pintar juga Imam Sibli ya kan kenapa akhirnya nyawa pohon kayu akhirnya nyawa jadi kayu api kenapa maka bagus banget sifat jadi kayu api akhirnya apa? Ujar siapa pohon kayu nang dituruti nang undapadakan tu aja nang bagus-bagus tu aja. Nah ada nang ini tawakannya mah unda itu kada bisi pendirian ditiup angin ka sia mau ditiup angin ka sia mau menurutkan hawa nafsu itu nang jadi unda masuk api itu jangan diturutin itu. Oh gitu ya. Imam Sibli ini rahimahullah qala inni khadamtu 400 ustadzin wa qara'tu 'alaihim 4,000 hadithin wa ikhtartu minha hadithan wahidan wa 'amiltu bihi wa taraktu baqiyaha li'anni ta'ammaltu fi hadha al-hadith al-wahid fa ra'aytu bihi khalasi wa najati. Ujar Imam Sibli bahwa aku telah berkhadam 400 guru bukan mengaji aja jadi khadamnya menukarkan tukaran di pasar membersihkan rumah tangga sidin mengumpulkan anak sidin itu bahasa sapu itu bini macam-macam bakhadam tadi bang jadi jumus peguruan guru sidin 400 pada gampang. Dan aku membaca atas guruku itu 4.000 hadis. Tapi aku ambil sebuting aja dari 40.000 itu. Dan aku amalkan yang sebuting itu. Aku tinggal yang lainnya. Karena aku memikirkan pada hadis yang satu ini, maka aku yakin di dalam mengamalkan yang satu ini, aku selamat. وأيضا رأيت علم الأولين والآخرين مندرج فيه
Dan aku pulang berpikir, sehingga putusannya bahwa ilmu orang-orang bahari dan ilmu orang-orang nang akhir adalah termasuk di dalam satu hadis ini. Jadi nang aku amalkan sebutin hadis ini ya. Isinya hadis ini mengumpul semua ilmu orang bahari dan orang wahili dan orang kena. Apa hadisnya? وهو قوله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها. Kerja olehmu duniamu sakadar ikam badiam di dalamnya. Itu aja. Jadi kita menuntut ilmu, menuntut harta, lalu menyimpan sakadar umur kita di sini. Berapa umur kita? Antara 60-70. Banyaknya sedikit 70 saja. Jadi namun sudah cukup untuk 70, paumaannya ada. Ya kalau apa ngarannya, nang cagar menukar pakaian ada, nang cagar bayar listrik, telepon macam-macam itu ada. Cukup inggan 70 ya. Nah, wah ini umur berapa? 60. Berarti 10 tahun lagi kita. Sebab umur umat Nabi Muhammad ini antara 60-70. Nah, aku kan 64-65 sudah, jadi kada lawas juga lagi. Paling 5-6 tahun lagi game. Tuntut dunia sekadar ikam bermakam di sana dan beramal untuk akhirat sekadar ikam kekal di sana. Kekalnya pada berbulikan lagi. Artinya apa? Ini nang menangisakan guru Sya'rani, menangisakan guru Salman Yusuf, menangisakan guru Salim Ma'ruf, menangisakan guru Salman Mulia, menangisakan Salwani Abdan Bangil ini. Ada satu khotib membaca khutbah. Ya nang ini jadi-jadinya kerja dunia seakan-akan kerja matian kita. Dengan situ jadi bacanya, jadi orang pada dunia terus yang belum ada hadisnya Pak. Padahal hadisnya zuhud, ya orang hidup seumuran adalah di dunia mendadak. Orang mati mendadak banyak. Jadi banyak di amal akhirat dari dunia itu maksud hadis itu ujar perguruanku di bidang hadis. Dan beramal olehmu untuk Allah sekadar hajat ikam kepada Allah. Maka kita bagarak bahajat, berdiam bahajat. Jadi di dalam kita apapun jangan lupakan Allah. Itu cara pemakaiannya supaya beramal untuk Allah sekadar hajat kita lawan Allah. Ini kebanyakannya manusia kan menagih. Ya kan? Mata nasrullah. Apabila juga bantuan Allah datang lagi. Lawasnya di dalam kesusahan. Apabila bantuan, nang itu nang dipikirkan. Mun minta bang, tak bagus sedikit. Apabila juga aku mau membagusi diri. Lawasnya sudah diriku yang kada bagus. Kotor lawan dosa. Wa'amal linnar, ayo ikam gawi aja nang cegar masuk neraka. Tapi ingatakan sekadar tahan ikam di dalam siksanya. Siapa tahan? Jadi maksudnya nang cagar nerakanya tutup minta tahan. Beramal nang karena Allah banyak, sebab itu hajat kita banyak. Mbak itu amal akhirat banyak juga, sebab itu kata amal dunia sedang-sedang aja sampai seumur galib aja. Ya waladi anakku min hadzal hadits ulima laka annaka la tahtaju lil ilmi al-katsir. Dari anakku dari ini hadis diketahui untuk engkau bahwasanya engkau tidak memerlukan sama sekali ilmu yang banyak. Wa tahsil kasratul ilmi min furudil kifayah, dan menuntut akan kelebihan daripada ilmu nang fardu kifayah. Nah itu. Jadi ilmu itu nang fardu kifayah bebayanya aja. Model hafal Quran itu kan sekampung sikong, cukup aja udah. Nang ahli nahu, ahli sorab di kampung itu sikong, cukup aja sudah. Maksudku itu nang menonjol itu sifat 20, fikih itu nang akhlak. Nang aku tuh hendak benar
sifat 20-nya itu maju, artinya apa? Menonjol, fikihnya menonjol, lawan akhlak. Akhlak nang lil bani wal banat itu menonjol. Lamun nang menonjol itu nahwu lawan sorok, badhulu menonjol kiamat besar kana hidupnya. Lamun inya dirajari juga akhlak sebigi-bigi tasawuf akhlak dari mana? Bahasa Arab sedikit ad-dunya jabbak. Faman tajajak faqat tajarat. Enta ad-dunya jabbak. Faman tajajak tajabbak. Enta melajari anak, melajarinya mulai dari halus itu bahaya ya pon jabbak ya. Mbak pocer-pocernya banyak orang kena jabbak. Hah? Kegilaannya aja kagak. Pocer. Kehabisannya ya polisi juga pun gak biar menangkap. Indonesia hendak dikarat-karat. Ini ampun unda, ini ampun nyawa, ini ampun unda kada mas nyawa. Mama saya hendak balepas dari Indonesia macam apa? Dunia jabbak. Jabbak. Penyinahap dia sudah unda jua ya, unda jua sekalinya bakala. Kiai apa? Mau kan bantu saya apa? Murid-murid pian tabarataan suruh akan mencucuk ulun bari seikungnya 100.000. Nya kiainya banyak bisi murid. Menjaga kiai aja. Mudah mendoakan, mudahan murid ini mau mencucuk nyawa. Bar ya duitnya nang 100.000 seikung tadi muridnya banyak diambil deh kiai simpannya. Pada diunjuk karena kan waktu pemilihan yang cocok nang lain. Nah, pada kiainya yang tertawa dapat duit banyak. Jabbak. Ada gampang jabbak. Ad-dunya jabbakun wa min tajajak faqad tajara. La min furudil a'yan, bukan nang fardu ain. Kalau fardu ain wajib itu sebenarnya nang fardu kifayah pada usaha sekali-kali aja. Wa ta'ammal fi hadha al-hikayah hatta takuna mutayaqqinan. Pikirkan bujur-bujur pada hikayat itu supaya ikam menjadi orang yang bujur-bujur yakin. Warada an Hatiman al-Asamma. Ini Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Asal mana Asam itu tuli, padahal silin kada. Tapi silin diberi Allah Ta'ala ilmu laduni. Sababnya tahu lah ikan. Ini Hatim ini nah. Kekurangan barang di rumah. Itu lak pasar. Anak mencari barang yang dicari nih. Itu lak ke pasar. Sekali sampai ke warung orang berjualan itu. Nang berjualan itu kantut. Nyaring kantutnya. Rupanya bekas makan. Kalau kita banyak yang makan kidaung. Kalau makan kidaung itu pengantutan, maka kantutnya lain, baunya kan dapat bau kidaung lagi. Bau nang jaring menjarak itu. Wah, dinya. Lalu supa. Sinang berjualan artinya bakantut ketahuan orang supa. Lalu Hatim cari batakon. Gula berapa sekilo? Umpang gula lah. Berapa sekilo gula? Sekian. Gula berapa sekilo? Sekian. Gula pada asam pang. Alhamdulillah ujar nang berjualan tadi. Pas benar aku bakantut di hadapan orang nang tuli. Pada asalnya tuli. Nah karena sidin menutup kemaluan orang, lalu dibukakan hati dapat ilmu laduni. Jadi janganlah hidup petuju mengungkai aibnya orang. Kebaikan orang aja jadi kuya-kuya ini kan ada nyaman bener mau ya kebaikan orang nang nyaman di kuya itu aman enggak mau ya kejahatan orang maka itu tandanya suul khatimah mati kada beriman. Hatim al-Asamma
Kana min talamidati Syaqiqin al-Balqi. Dia termasuk salah satu daripada murid Syaqiq, orang Belgia. Balqi itu Belgia. Rahmatullah alaihi ma faqala Syaqiqun data yaumin, ujarnya guru pada satu hari, ya Hatimu, kam sanatan anta fi suhbati. Hai Hatim, berapa tahun ikam sudah mengaji lawan aku, berapa tahun? Wa kam aqala salasan wa salasina sanatan. 33 tahun sudah yang malam mengaji lawan dia. Faqala man alladhi hassaltahu min al-'ulum wa kam fa'idatu akhdhiha minni. Berapa yang ikam dapati daripada ilmu itu? Berapa faedah yang ikam ambil daripada aku? Qala, ujarnya Hatim, tahassaltu ala zamani fawaida. Ulun dapat 33 tahun cuma 8 perkara. 33, 8 aja dapat. Ya Allah. Qala Syaqiqun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah kalau biasa. Ya lah, kayak orang biasa. Kawin, limbah kawin, kaimuman, anak beranak, sikung laki-laki baik lupa lo datang ke rumah guru. Guru alhamdulillah guru. Bini ulun mengakhirkan laki-laki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gurunya serius. Kenapa guru kena haji mati? Haji mati anakku. Boleh kayak kalau mah sekali ada. Mbak itu boleh guru. Kenapa guru? Jadi innalillahi, nyawa kamu tahu sarong ya. Sekalinya 40 hari 40 malam tak tutup pintu. Nah itu musibahnya. Al-Baqarah 156. Patut juga kitab dia ada ayatnya dibuat deh. Ya Hatimu, ana sarastu umri ma'ak, aku menggunakan umurku serta ikam fi ta'limik, di dalam melajari engkau. Ta'lat ma tahassalta minni ala suhadil fawaid. Ikam dapat daripada aku kadada lagi selain daripada 8 aja. Faqala Hatim, ujarnya Hatim, ya ustadzi, in talabta minni as-sidqa fama tahassaltu ala ghairi alladhi qultuhu. Lam ay guruku, lamun pian mencari daripada ulun yang sebenarnya, maka ulun dasar kada dapat tah selain daripada ulun pandar itu 8 tadi. Walam atlub tahsil ghairiha, dan ulun kada mendapat lagi yang lain ini dah sesebujurannya 8 aja. Ujar orang kampung Bali Pak, walu li'anni tayaqantu anni la atahassalu ala khalasin rajul bin illa bi hadhihi lamanya. Karena ulun yakin kada bisa ulun mendapat keselamatan dunia akhirat kecuali yang 8 ini. Jadi saya menak selamat dunia akhirat ini 8 lah macam. Wa anna ma siwaha mustaqnan anhu biha. Adapun yang lain dari 8 ini kada diperlukan juga. Qala Syaqiqun, ujarnya Syaqiq, peguruan kulli ma hadil fawaid zamaniyatu. Apa faedah yang dapat 8 macam tu ya pengpadakan bang. Faqala, ujarnya Hatim, al-ula, pertama, nadartu bil makhluqat wa ra'aitu kulla wahidin minhum ikhtara mahbuban. فالبعض يصعد المحب إلى مرض الموت والبعض إلى طرف القبر وبعد ذلك يودعونه ويرجعون ويدخلون معه القبر. وتأملت لأجد محبوبا يكون لي رافقا وأنيسا في القبر فما وجدت سوى العمل الصالح ولهذا اخترته وجعلته محبوبا ليكون رافقا ومؤنسا في القبر. فقال شقيق أحسن يا حاتم أحسن صح. Itu bahasa Al-Qur'an. Aku memandang pada seluruh makhluk ini. Oh, ini kan lain daripada Tuhan kan makhluk. Oh, ini ada kalau orang yang rajin mencari hantu tak? Di sini banyak aja makhluk halus. Banyak makhluk halus, makhluk gaib banyak di sini. Nyata aja di hutan tuh banyak makhluk halus. Nyamuk.
samot. Ya kalau yang cerek banyak kan? Ya Allah. Aku melihat makhluk-makhluk ini sekalinya sabanikungan dari mereka itu mencari kekasih. Iyalah, mencari kawal. Babinian cari kawal juga, lakian cari kawal juga. Nang Tuhan saya tuh mencarinya kawal, para padahal mati ya minta kawinkan juga. Sedang kalau itu makhluk lah kayak itu. Ini cari kawal doang. Jadi ada sebahagia mengawani akan yang dikasihinya sampai mati. Artinya ini anu hidup semati. Mbahnya mbak kawal orang ini sampai mati dah. Pada sing pisahan. Itu cinta namanya cinta bujur sehidup semati. Ada yang sebahagiannya cintanya sampai di ujung kubur, mengantar ke dalam kubur. Jadi mbahnya nang ini mati, nya kadang ngasih lagi. Kalau nang mati ini, iya kalau kesannya dah, mbah sudah mati nih, nang laki nih mati, lalu dimandi ulang. Kenapa bakajal nang bini bakajal di bujur belaki nang mandi ini? Ini lakiku, ya. Aku kalau terdapat lagi hari ini kehabisan menangis. Kenapa nang ditangisakan? Ujar nang hadir nih, supernya juga aja dipandang lelakian. Kenapa ditangisakan? Kadang menangis nang mati bang, aku menangis tukang pemandinya aja. Pemandiannya agak benar. Minyak harumnya jemberut. Tiap-tiap juga jadi pemandiannya kalau pernah dipagutnya si arwah, abini arwah. Allahu Akbar. Ada yang menganjurkan pulang inggan kubur aja. Sampai di kubur, bulikan lelabis, sudah tinggal seorang diri. Jadi, nang sebagiannya sampai ke ujung kubur. Dan sesudahnya, ia meninggalkannya. Dan kadang mau mengawali lawan inya sampai ke dalam kubur. Tidak mau. Anu pang sebuah kubur itu sebuah sikung. Ya kayak Abu Nawas, Raja Harun Rasid, Abu Nawas aja nama mengalahkan itu malaikat aja. Bangsa bapak dan manusia kalah ke Rasulullah. Tunggu kena hanya masuk kubur, hanya tahu meroboh komanda lupa. Garing Abu Nawas sampai kabar ke raja. Itu mati sampai kabar raja aja raja. Tabukakan luang sebuah nang kosong di higanya batatai bujur-bujur. Gasan apa? Jangan bertanya. Sudah itu untungnya di sana. Abu Nawas itu pasangan ini menaku mati kenarnya kapan itu kena anu kalambu ambutut nang sudah batahi umanan itu nang buruk itu nang kena kalau anu apa kalau menggunakan sudah ini akalnya nak menguli mereka limbah itu lalu ya tuntung bulikan orang. Mbah bulikan orang datang raja turun pada kendaraan lalu dilobangnya di raja nyanak melihat kayak apa menjawab bukan nakir cengangnya itu sekalinya datang mungkar nakir orang ganda babai datang baru menanya lagi ikam mungkar nakir kalau ojar Abu Nawas tahu luan kita ini bocor soalnya bocor kalau aku ceritanya lagi itu naikkan aja salah ini salah dia terdatangi orang mati lawas lihatnya katanya jadi nang hanya mati nang di sebelah itu nah ya raja nah apa raja ngareng buka banget boleh Allahu Akbar. Ini kita ini berataan malah ke kubur aja. Di manakah andaknya kena tahu, di Madinah kah, di Makkah kah, di Dubai kah, di Hadramaut kah matinya kada tahu, di Sekumpul kah matinya, di Sekumpul di mana kah tahu ada nang tahunya orang. Ada ulun guru berpikir supaya ulun ini mendapat akan kakasih nang mengawani ulun dan menghibur ulun di dalam kubur. Sekali ulun cari di dalam ilmu yang ngajarakan kakasih nang mengawali dan menghibur sampai ke kubur amal soleh. Jadi ulun
menjadikan kekasih ulun amal saleh aja. Ujar Syakir, ahsan. Kalau begitu bagus sih. Ain sih bagus. Aneh tak amal saleh. الثانية yang kedua نظرت في المخلوقات فرأيت الكل عسير النفس والهوى وتأملت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ulun melihat makhluk ini sekalinya tiap tikungan adalah menjadi tawanan hawa nafsu. Lalu ulun berpikir firman Allah, orang yang takut makam Tuhannya dan ia menahan akan nafsu dari kehendaknya, maka surgalah tempatnya. Fa'amiltu yaqinan anna al-Qur'an haqqun wa khalaqtu an-nafsa al-ammarata bisu. Maka aku mengetahui dengan yakin bahwa Quran itu benar dan aku salahi hawa nafsuku. Wa syadatul mantiqah fil mujahadat, dan adu bersungguh-sungguh mengikat aku akan pendeng untuk bersungguh-sungguh beribadat. Wa ma ataituha ma'aribaha wa amalaha. Aku pada mengabulkan maksud hawa nafsu itu dan cita-citanya. Hatta qadat tahta ta'atil haq, sehingga nafsu ulun tunduk di bawah taat lawan Allah Ta'ala sahaja. Qala Syaqiqun, ujar Syaqiq, barakallahu fiik. Barakallah fiik. Kan kayak itu ta'araf lah. Barakallah fiik. Barikin. Allah yabarik fiik. Allah yahdik. Allah yaftah alaik. Arfa'ak sawta adullak. Barakallah fiik. Dua saja. Yang ketiga. الثالثة نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل وعيد يسعى ويتعب في تحصيل شيء من خطام الدنيا. Ada aku lihat di makhluk ini sekalinya saban lingkungan berusaha beuyuh-uyuh awak untuk mendapat dunia, harta benda dunia. Wa ma tahassalu alaihi hafidhuhu wa farihu bih. Apa yang didapat oleh mereka dari dunia itu disimpani, wa farihu bihi, dan gembira dengan simpanan. Lidhannihim annahum tahassalu ala syai', karena mereka menyangka bahwasanya dunia itu adalah kekal. Tsumma nazartu biqaulihi ta'ala, kemudian ulun memandang firman Allah, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Harta yang di sisi kamu yang fadu habis, wa ma indallah fahla, yang di sisi Allah bakal. Jadi berapa aja banyak simpanan habis, tapi ibadah itu kekal. Surat An-Nahl 96. Fama hasaltuhu wa jama'tuhu fi sinin tasaddaqtu bihi al-fuqara. Maka apa yang aku dapat dan aku kumpulkan beberapa tahun, aku bariakan kepada orang fakir miskin. Waja'atuhu wadi'atan indallah, dan aku niatakan bahwasanya yang aku unjuk orang fakir ini adalah tabungan aku nanti di akhirat. Jadi siapa banyak sedekahnya, banyak tabungannya. Siapa banyak menabung di dunia, banyak ruginya. Liyakuna li indahu baqiyan wa zadan muddakharan li akhirati, supaya ia di sisi aku kekal dan menjadi sangu yang disimpan untuk akhirat. Qala Syafiq ahsan. Ar-rabi'ah, yang keempat, inni nadartu fi hadzal alam fara'aitu qauman yadhunnun anna syaraf al-insan wa 'izzahu bi kathratil aqarib wal 'ashair wa yaftaqiruna biha. Bahwa saatnya ulun memandang di dalam alam ini, maka ulun lihat kaum mengira bahwa kemuliaan manusia dan kebesaran manusia adalah apabila dia banyak bisi keluarga dan kerabat dan keluarga. Dan mereka apabila banyak keluarganya, banyak kerabatnya, ujar orang ini untuk kalau keluarga besar, lalu yaftaqirun biha, bersombong-sombong dengan sabab banyak bisi keluarga.
Wa qauman yadhunnun anna syarafal insan wa kibriya'ahu bil amwali wal aulad wa taqarrubiyah. Ada lagi orang-orang yang mengaku bahwasanya kemuliaan manusia dan kebesarannya adalah karena sugih dengan harta dan sugih dengan anak. Anak itu jorong bahari apa? Intalu kalambu jar. Intalu kalambu jorong bahari nyampen anak bah. Maka mereka itu bersombong-sombong karena banyak harta, banyak anak. Wa ba'dan yadhunnuna anna al-'izza wa syarafa bil ghadab wa sabbi wal darbi wa safki dima. Ada lagi sebagian manusia menyangka bahwa kemuliaan dan kebesaran itu adalah lantaran penyarikan. Apabila penyarikan mulia aja, inya minta kesanya. Apabila datang inya bukan ulang menyarikan mana? Sangkannya di situ kemuliaan. Dan yang kedua menyumpahi orang, perasanya di situ kemuliaan. Yang ketiga memukuli orang. Yang keempat mengeluarkan darah orang. Faftakharu bidzalik, maka mereka itu bangga dengan pekerjaan yang jahat tadi. Wa nadhatu biqaulihi ta'ala, dan ulun melihat pada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia yaitu orang yang takwa, bukan orang yang menang bakalahi. Kada. Fa'alimtu anna al-Qur'an haq, ulun yakin Quran itu benar, wa anna dhunul khalqi khata. Sangkaan makhluk yang di atas tadi adalah salah. Lalu faktar taqwa hatta akuna indallah minal mukramin. Maka aku beramal takwa aja supaya aku di sisi Allah termasuk orang yang mulia. Fala syakirun ahsan. Ujar sakit bujur ikam. 4 sudah. Al-khamisah, dan kalimat nadartu ila hadal khalqi faraitu qaman yabghadu wa yahsudu ba'dhum ba'dha bihasabi hubbil mal wal jah. Aku melihat kepada makhluk ini, maka satu golongan syarik lawan golongan lain dan hiri dengki akan yang lain. Sebab sorong kada berduit, kurang berduit. Sorong kada berpangkat, kurang berpangkat. Sorong kada bisi pengikut, kurang banyak pengikut. Lantaran kakak itu lalu timbul bahirian. Mbak ulun bang, wa inni nadhartu bi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyaratana. Ulun memikirkan firman Allah, semua adalah bagian daripada Allah. Bapak bahirian, ya kau orang tasage, baik rupa, alim, baik suara, bisa belagu. Bininya baik rupa, anaknya mintu juga kenapa nang dihiri sebab nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, Allah memberi itu kenapa nang dihiri tasiri Allah benar ini sekira artinya kada terpaut manusia kan. Wa inni 'alimtu anna hadhihi qismata thabitatun fil azal la ikhtiyara li ahadin fiha. Maka ulun yakin bahwasanya ini adalah sudah ketentuan bagian yang tetap pada azal. Tidak ada ikhtiar bagi seorang padanya. Lamun ikhtiar masuk berataan orang hanya ada pang yang susahnya. Sugih berataan tapi bapale kenapa? Nah iya, itu ketentuan Tuhan sudah. Jadi ulun kada bahiri lagi. Naninya nah, pama hasad ahadan ba'du waraditu bi qismatil bari ta'ala, maka sesudah itu ulun kada lagi hiri lawan siapapun dan ulun ridha dengan apa-apa yang dibagi Tuhan. Jadi melihat orang sugih, iya ya sudah ya. Kalau sebelumnya ini bahati dasar juhul bidawang 40 juga pang. Wastalahtu ma'ahal dunya, dan aku wastalahtu ma'ahli dunya, dan aku kada bapaut lawan orang ahli dunia. Qala syaqiqun ahsan asari satu yang keenam, nadartu ila hadal alam faraitu ba'dahum yu'adi ba'dan bisababi aghdadin nafsaniyatin wa wasa'isa syaitaniyatin. Dan yang keenam, ulun memandang bahwa alam ini sebahagian isinya itu bermusuh-musuhan sebahagian akan sebagian. Sebab adalah nafsu dan was-was syaitan. Nya syaitan itu nafsu sama ma'adu domba orang. Apabila aman
rumah tangga tak sarik bana setan tak. Nya dicarinya supaya rumah tangga itu kacau. Jadi apabila kacau, setan tenang masuk sudah. Setan tenang masuk sudah. Lalu nazartu biqaulihi ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu nang musuh kamu, maka jadikan ia musuh. Lalu alimtu anna al-Qur'ana haqqun, maka ulun yakin Quran itu benar, wa anna ghairas syaitan wa atba'ihi la yakunu aduwan, dan bahwasanya yang lain dari syaitan dan kawannya itu pada patut dijadikan musuh. Fattakhadtu syaitan aduwi wa lam uti'hu fi amrin ma wa amtathaltu amra Allah ta'ala wa qaltu amamata wa lam dan aku tahu bahwa Quran itu benar, bahwa lain daripada setan dan kawannya tidak lagi menjadi musuhku. Maka aku jadikan setan aja yang menjadi musuh, dan aku kada taat kawan setan pada apapun. Jadi orang ini kan makhluk tuh banyak, kalau ada manusia, ada setan. Setan aja Tuhan musuh. Jadi selama aku mengamalkan Quran itu, satu pun manusia ada lagi jadi musuh tuh. Nah, iya nang pulang baharin tuh kalau kesana bahasa Indonesia aja. Tahu aja. Ini teman saya sabarataan. Teman saya sabarataan. Ini setan aja musuh. Jadi lawan siapa aja musuh. Ada kita ini kadang-kadang lawan bangsa anak bermusuh, lawan sepupu bermusuh. Kadang-kadang karena kita belum tahu bahwa jadi musuh itu hantu, lain daripada hantu itu bukan musuh. Dan aku menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, dan aku mengingat akan kebesaran Allah. Walam u'adi ahadan min khalqih, dan aku kada lagi memusuhi saikung pun daripada makhluk. Nah, arwahun jizenal ilmi kamlah karena anak halus dah. Mengiasi assalamualaikum waalaikumsalam. Anak kaman nabi yang kai ke pasar pun anak-anak kah. Itu ada malam apa itu, paling ingat lagi tanggalnya atau malamnya paling ingat lagi. Sidin sudah di Bali Pestol 2 oleh Gubernur Wilono Bahari. Di Bali Pestol 2 untuk menjaga diri. Di antak sidinnya sampai bertagar kita ngomong alim itu. Karena apa? Dua itu diketok, dia orang bertujuh itu perampok, anak membunuh. Pas sidin bangun, buka sidin lawan, angkat tangan aja. Allah aja sidin. Banyak Allah itu kalau anu terduduk berataan, pistolnya taguguran pada tangannya berataan. Lihat akan sidinnya. Galak sidin bini yang pertama, gini yang kedua. Dua bang bisi bini, tapi serumah aja. Ngarannya keluarga sakinah. Lalu nang seikong sidin manu nyembali ayam. Jadi mulanya sebelah ayamnya di sanga, sebelah anu ayamnya di isok. Nang di sanga ini dijarang juga dulu. Jadi lunyut hanya di sana. Jadi ayamnya tuh lunyut. Langsung di sana tuh, terpacul gigi palsu. Kata lagi, sup ayam sebelah, ayam di sana sebelah. Anu bini seikung bemasak, nang seikung masuk. Sidinnya balikan aja. Mbak itu hanya sidin dapatin yang bertujuh yang lumpuh teh, perampok teh, naikan pun, bapun juga, nyalain hantu bang. Lain hantu manusia, naikkan pun, naikkan, berdiri naikkan. Nah, rupanya orang Bali ada bisi kata lah, kata barat ada, kata hampul ada, banyak kata barat dipakai sini, jangan ketinggalan kata. Banyak kata hampul hanya itu. Orang Bali komplit ilmu pahlawan kan ada tidak. Mbah itu lalu naikkan makanan pun, makanan sidin menyiapkan rokok sudah. Kisahkan sidin rokok pun limbah tuntung berokok terus diantarkan sidin bantalnya guringan pun rupanya masih pukul 2an kalau kita kada aja perampoknya anak bulik aja takutan kalau final pukul 5 sekampungan ya Allah itu kada lah kan bahaya kesini menganggap nang itu musuh. Aku kira siapa kada usah bebanyak Suryanata, Pangeran Suryanata jadi kiyo adalah
Pangeran Surinata bawahi pasukan tuh 7 orang hantam. Inya gini mati terkajut kan 7-nya. Suryanata, begitu pulang apa? Datu Kabul, begitu Datu apa lagi? Datu Bedok, Malkan, itu banyak macam-macam itu pasukannya itu. Lalu wa'alimtu anna siratal mustaqim fi qawlihi ta'ala, jalan yang benar yaitu firman Allah, alam a'had ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan lakum aduwwun mubin. Hai anak Adam, bukankah aku sudah berjanji kepada kamu bahwa kamu pada boleh menurut setan, karena setan itu untuk kamu jadi musuh yang terang-terangan. Jadi 2 ayat tadi sama menunjukkan bahwa musuh kita tidak ada selain daripada setan. Namun lain pada setan, lain musuh. Ini mintu hajar pada kananto. Kemudian apalagi kalau Syakik, ujar Syakik, ahsanta Hatim. 7 sudah. Apa 6 sudah? سبعا كتج نظرت في هذا العالم فرأيت كل واحد يصرف غاية جهده وقد أذل نفسه في تصل القوت. Bahwa di dalam alam ini ulun lihat tiap-tiap seseorang itu selalu menggunakan akan sehabis-habis kepayah-payahannya dan ia menghinakan nafsunya untuk mencari pamakanan. Artinya orang masing-masing mencari cegar isi parut sampai boyuh-boyuh. Wa bisawi dari waqaf fil haram masyubhat. Karena itu kada tahu lagi haram kasubat kana penting kanyang. Wa nadhar fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan ulun memikirkan tidak ada makhluk-makhluk di bumi ini melainkan dari Allah rezekinya. Itu 'ala Allah, 'alanya makna min. Wa ma min dabbatin fil ardi illa minallah rizquha. 'Ala bimakna min. Fa'alimtu anni ahadud dawab fil ardi. Aku yakin ulun ini kan termasuk binatang juga ya kan dalam ilmu mantik kan al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hayawan tapi bisa omong. Wa anna rizqi madmunun minhu ta'ala, bahwa rizkiku sudah dijamin Allah Ta'ala. Wa anni mukallabun bisa'id fil akhirah, dan aku dipaksa supaya bekerja akhirat. Fastaqaltu bil khaliq, maka aku bekerja dengan Allah saja. Pada saat ahsan. الثامنة حبسا نظرت إلى الخلق فرأيت بعضا يعتمد على ماله وملكه وبعضا يعتمد على حرفته وصناعته وبعضا يعتمد على مخلوق مثله. Kata kedalaman terakhir, aku memandang kepada makhluk ini, maka seorang berpegang kepada hartanya, ada yang berpegang kepada pangkat, ada yang berpegang kepada pekerjaan tangan, ada yang berpegang kepada pekerjaan lain, dan ada berpegang lagi kepada makhluk juga, yang sesama ini juga kasih itu berpegang dengan perpegangannya. Wa ta'ammaltu fi qouli ta'ala, lalu aku pikirkan firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bersarah diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala mencukupkan segala macam kekurangannya. Fatawakkaltu 'ala Allah Ta'ala wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, maka aku bertawakal kepada Allah saja, dan Allah itu adalah hasbi, mencukupkan aku dan sebagai orang yang diulah wakil. Qala syaqibun ahsanta ya Hatim, waffaqallahu Ta'ala, ikam dapat taufik karenanya dari Allah pertolongan. Inni nadartu fit Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan, aku memandang di Taurat, di Injil, Zabur, Furqan, Quran, rajatu ma fil kutubil arba'ah la yakhruju an hadhihi al-fawaid. Maka keempat-empatnya itu tidak ada keluar daripada 8 perkara yang ikam dapati itu dari selama 33 tahun. Walladhi ya'malu biha ka'anna 'amila ma fi kutubil arba'ah. Siapa yang mengamalkan 8 sama lo mengamalkan 4 kitab dari Taurat, Zabur, Injil, Quran. Wabihada hikayat sara ma'luman laka maka la taqtadir, maka dengan itu hikayat yang panjang jadilah engkau tahu bahwa engkau tidak memerlukan banyak ilmu.
ولنرجع الآن إلى ما نحن فيه ونذكر كما يجب في حق سالك طريق الحق. Kita hendaklah kembali kepada pembicaraan yang asal dan kita akan menyebutkan apa yang wajib pada hak orang yang berjalan untuk menuntut kebenaran. الخامس أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الأخلاق المذمومة ويضع مكانها الأخلاق المحمودة. Ini yang kelima daripada orang-orang yang ingin mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, ia harus membetulkan i'tiqad atau tauhid, keyakinan hatinya. Satu. Nomor dua, taubat yang betul. Nomor tiga, menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan makhluk. Nomor empat, menuntut ilmu fikih sakadar yang diperlukannya. Nomor lima, ini kalau ada cukup ininya, siang malam beribadat kalau mau sampai roh Tuhan, jangan sampai berjalan aja ke jarak. Istilahnya tadi banyak manusia yang tertipu itu, dikiranya sampai kalau Tuhan sudah melihat Tuhan dengan hati, sudah dapat Nabi Muhammad, macam-macam lah. Padahal satu di antara beberapa perkara ini tidak ada lagi di badannya. Pertama, itikadnya baru jujur ya. Yang kedua, taubatnya terburik-burik juga. Yang keempat, urusan makhluk sahabat hari menyambati orang dan sebagainya. Lawan kuitan wani bini kalau diurusi, anak kalau digadui, banyak muka itu manusia. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu syariat. Kada dua, ada gurunya, ada kitabnya. Kalau empat menuntut kada, orang mengajian punya dusul-dusul lawan. Ngapa kata tahu? Nomor lima, bahwa ada bisi guru nang malajari dan guru nang memimpin ibadah. Kalau mursyid itu melajari ilmu, kalau murabbi melajari ibadah. Kalau mursyid itu melajari ilmu, kalau murabbi melajari ibadah. Jadi ibadahnya itu diambil dari gurunya. Wiritan yang dibaca dari guru. Kemudian ilmunya dan wiritannya semuanya diambil oleh gurunya dari guru yang satu di atasnya. Seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Ada sanad silsilahnya. Kalau satu aja tidak ada sanad silsilahnya, pada dipakai. Itu kalau kau membawa orang ke hadirat Allah Ta'ala. Untuk guru ini dia dullah, untuk memberi petunjuk si guru ini, dia akan si salek ala tariq atas perjalanan ibadahnya itu. Guru menuduhkan supaya wiridnya bujur, kemudian cara membacanya bujur. Wa yarfa'a itu atap kepada liyadullah wa yarfa'a, dan ia mengangkat si guru tadi anhu daripada si murid al akhlaq al madmumata, akan perangai yang dicela oleh Allah dan agama. Itu si guru itu memberi petunjuk, supaya jangan penyarikan, supaya jangan sombong. Itu diberi petunjuk oleh gurunya tadi. Wa yad'a makanaha al-akhlaq al-mahmudah, dan guru itu pulang ma'andak di tempat akhlak nang dicela tadi akan akhlak nang dipuji, gantinya ya kata kabur dihilangkan gurunya, hanya kembali petunjuk lalu si murid menurut sampai takabur diangkat kita tawadhu di situ. Jadi kursi takabur dialih dengan kursi tawadhu. Sementara kursi bakhil dialih dengan kursi pemurah.